Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Nah, Bapak Ibu, selama pandemi baru sekarang kita bersekutu lagi, dan juga selamat berjumpa dengan Bapak Ibu yang mengikuti streaming kami hari ini. Untuk menyingkat waktu, mari kita bersama-sama berdoa. Sebelum itu mari kita nyanyikan Bapa Engkau Sungguh Baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Segalanya besar setia di Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih
Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa kami di surga, sungguh kami bersuka cita oleh karena Engkau besar, Allah yang luar biasa, yang mengasihi kami sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa kalau kami boleh berkumpul, itu karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kami serahkan persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Memberkati kami semua, layakkan kami semua Tuhan, untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, setelah sekian lama kita tidak bertemu, tentunya kangen juga di antara kita. Mari kita memuji nama Tuhan karena kemarin kita merayakan Jumat Agung, juga merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan yang luar biasa yang membuat kita menjadi selamat oleh karena penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan rayakan Yesus, rayakan. Kita merayakan kebangkitan itu untuk kita, untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Mari rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sebentar, berhenti dulu ya, kita bangkit berdiri ya. Mosok rayakan kita sambil dudukan ya, biar agak semangat. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Masih berdiri?
kita akan belajar. Sebenarnya ini nyanyian lama banget, nyanyian sederhana, kadang-kadang untuk permainan. Lagunya begini. Bagi saya, kata-katanya cuma itu. Bagi kamu juga ada surga yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Kata-katanya cuma bagi saya, bagi kamu juga ada surga yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Cuma pendek. Ya coba ya. Bagi saya, bagi kamu juga ada surga yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Cuma itu, bagi gitu ya. 1, 2, bagi saya, bagi kamu juga ada surga yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Nah, ini ada permainannya. Misalkan bagi, kita nyanyi bersama. Bagi saya, bagi Bu Sri juga ada surga yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Itu terus Bu Srinya mau kesaksian atau mau memuji atau mau lemparkan. Nah, kalau melemparkan caranya gini. Bu Sri ini, bagi saya, bagi Pak Joko juga, misalkan kita nyanyi bersama, surga yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Nah, Pak Joko ini arep ndalang apa arep bersaksi atau mau dilemparkan juga bisa gitu. Ini nek lemparkan ngono mupeng sedino mungkin. Ya, siap. Lagunya seperti tadi. Ya. Bagi saya, bagi kamu juga ada surga yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Bagi saya, Elsa, bagi Elsa juga ada surga yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Ayo Elsa. Oh. Ada surga Bu Sri yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Siapa itu? Ada surga yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Bagi ayo semua saya, bagi kamu juga ada surga yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Pak Joko, bagi saya, bagi Pak Joko juga ada surga yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Pak Joko mengapa? Oh, nyanyi. Ada
surga yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Bagi, ayo terus, saya, bagi Mbak Dian juga ada surga yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Mungkin Mbak Dian mau bersaksi? Ya. Nyanyi dilemparkan siapa gitu. Bagi tolong ya. Pada acara persekutuan kita ini, ya mungkin kesaksian ini sudah pernah saya sampaikan ya pada kesaksian yang dulu. Tapi mungkin ini saya mau share lagi karena ini banyak teman-teman baru toh, tentang background saya, masa lalu saya, dimana saya itu kan tadinya memang kan awas waktu umur tahun 2004 itu saya sakit dan singkat cerita jadi tunanetra. Dan mungkin ya teman-teman juga mungkin pernah merasakan kan yang namanya tadinya awas kemudian jadi tunanetra mesti mengalami masa drop. Dan puji Tuhan setelah melalui proses yang panjang saya mengalami masa drop itu. Singkat cerita tahun 2010 saya itu akhirnya sekolah di SLB di Pemalang, melanjutkan. Kemudian tahun 2014 saya lulus, tapi saya itu ya masih aja tetap belum ada sukacita, masih mengalami masa-masa down, belum bisa menerima kenyataan gitu loh. Sekembalinya saya dari Pemalang, saya kembali ke Solo. Nah waktu itu kebetulan saya tuh pengen ikut kesaksian ngisi acara di Radio El Shaddai. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa ya. Dari melalui kesaksian di Radio El Shaddai itulah syarat Tuhan menolong saya. Jadi waktu itu kebetulan Tuhan pakai Pak Topo ya, jadi berkat buat saya. Padahal kami sebelumnya kami nggak kenal, sama-sama benar-benar nggak kenal. Bang saya itu nggak punya teman sama sekali, benar-benar nggak punya teman. Jadi merasa hidupnya sepi gitu. Jadi waktu saya kesaksian di Radio El Shaddai itu, kemudian kebetulan Pak Topo mungkin dengar ya Pak Topo ya. Terus Pak Topo menghubungi salah seorang penyiar Radio El Shaddai dan minta nomor saya. Jadi waktu itu saya dihubungi sama nomor yang saya nggak kenal. Saya pikir siapa, terus kok nomor itu ngajak saya ikut persekutuan. Loh, saya pikir siapa, terus setelah saya tanya-tanya ternyata Pak Topo. Terus kemudian waktu itu saya diajak persekutuan, waktu itu masih di HKB, waktu masih dalam pimpinannya Mbak Agatha ya. Nah disitulah awal mula saya itu bisa kenal sama temen, punya temen itu loh, kenal dengan Pak Topo, terus ada Bu Dwi, ada Elsa, Rida, dan waktu itu masih segitu ya. Dan sampai sekarang puji Tuhan saya bisa ada di grup Solo Disabilitas Ministry ini. Nah share saya dari apa yang saya alami itu, ya kita lihat cara Tuhan ya dalam menolong hidup kita itu. Kadang kita merasa kok gini ya, kok doa aku nggak dijawab, kok aku harus. Saya dulu mengalami masa kok Tuhan nggak jawab doa saya tuh pengen sembuh, bisa melihat lagi, tapi Tuhan nggak jawab. Tapi sekarang setelah saya mengalami banyak hal, sekarang saya baru sadar, oh ini loh, oh ini toh maunya Tuhan. Memang Tuhan nggak izinkan untuk saya bisa melihat lagi, tapi melalui itu saya bertemu sama teman-teman semua dan saya bisa ada di grup ini. Saya bersyukur sekali. Makanya share saya sama teman-teman. Mungkin teman-teman juga mengalami masa-masa yang namanya doanya nggak dijawab. Kalau berkat yang boleh saya bagi, mungkin percayalah dalam doa yang tidak dijawab pun
Tuhan itu tetap ada dan kita percaya ya, seperti cerita Tuhan meredakan angin ribut. Dalam angin ribut pun Tuhan tuh ada dan Tuhan tuh menolong kita. Mungkin itu share dari saya untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, itu tadi kesaksian dari Mbak Dian. Waktu itu kebetulan saya pas dengar beliaunya bersaksi di radio, salah satu radio di Solo ini, dan itu waktu itu sungguh merupakan hal yang mengagumkan karena kita sebenarnya tadinya nggak kenal. Oleh karena kesaksian itu kelihatannya kok ada sesuatu yang perlu saya bagikan untuk Mbak Dian waktu itu. Waktu itu terus saya telepon pada salah satu karyawan dari radio tersebut dan kami bisa bertemu, dan puji Tuhan kalau kita waktu itu jadi berkat bukan karena gagah dan kuat kita, tapi karena gerakan dan kuasa Tuhan sendiri. Mari mungkin siapa lagi yang bersaksi, kalau ada yang bersaksi atau yang memuji nama Tuhan. Ini tak ubengke lagi, paling ya cuma lempar-lemparan. Ya, siapa? Mungkin ada yang mau bersaksi di masa pandemi ini, mungkin ada sesuatu yang membuat kita semua menjadi, saya, keluarga saya, waktu pandemi mengalami cobaan juga. Waktu pandemi ini, pada waktu Desember ada musibah, ada kejadian yang sebenarnya tidak kami inginkan, yaitu istri kami kena COVID dan parah, masuk rumah sakit. Bahkan dokter Danu waktu itu, kepala dari salah satu rumah sakit swasta, telepon kepada Bapak pendeta saya, kalau ibunya anak-anak istri saya paru-parunya sudah bersih, putih, kotor gitu ya. Dan itu telepon kepada pokoknya Pak Topo dikuatkan karena istrinya paling umurnya tinggal 5 hari, 3 sampai 5 hari lah itu. Terus si dokter Danu ini juga marah-marah pada putranya Pak Pendeta saya. Kalau saya manggil papa itu piye, sedulur-sedulurmu kudu swab kabeh, papamu kudu swab dan lain sebagainya. Karena yang mengantar waktu itu putri dari Bapak Pendeta saya, Pak Sakaria, kalau boleh saya sebutkan namanya, itu harus swab semua karena pasti sudah kena gitu. Tapi dasar pendeta saya juga puji Tuhan orangnya cukup kuat imannya, karena dia katakan ora, kami sekeluarga sehat gitu. Terus waktu itu telepon juga sama Pak Samuel di Bandung. Waktu itu Pak Samuel masih di Bandung, si putranya Pak Sakaria. Jadi dia telepon, tapi Pak Samuel mau menyampaikan ke saya juga nggak tega, harus mengatakan umurnya tinggal 5 hari gitu. Tapi
papa itu, saya kalau manggil papa, Pak Sakaria, dia telepon, bojomu jalukan dinggo hadiah Natal gitu. Dan saya ya setengah linglung, setengah apa ya, karena begitu terpukulnya keadaan itu, saya cuma menurut. Jadi saya dengan anak-anak berdoa, walaupun yang satu jarang pulang itu. Jadi berdoa untuk minta ibunya untuk menjadi hadiah Natal. Dan 2 hari setelah peristiwa itu, Dokter Danu, kepala rumah sakit, kepala atau apa, direktur rumah sakit gitu ya, itu mengatakan, kalau sekarang saya tidak bisa berkata apa-apa karena paru-paru itu menjadi bersih kembali. Itu dan luar biasa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ibunya anak-anak sampai saat ini sehat, dan kita semua diberkati dengan kejadian itu. Iman kami, bahkan saudara-saudara kami yang lain dikuatkan oleh karenanya. Itu kesaksian dari saya. Mari kita berdiri dan kita nyanyikan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu yang selalu ku nantikan, di tengah badai ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di tesah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolongan-Mu di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kuat, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau yang lindungan, Yesusku.
mengangkat tangan, aku berserah. Kau dan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya? Saya berharap semua diberkati ya. Juga untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengarkan live streaming kami, inilah kami adalah Solo Disability Ministry, di mana kami melayani di kota Solo saat ini. Dan bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini adalah kali pertama kami bisa mengadakan live streaming seperti ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih buat dua anak muda kita yang sudah mempunyai kerinduan ya untuk kreatif, untuk bisa mengadakan live streaming seperti ini, karena ini tidak mudah untuk dikerjakan, tapi bersyukur untuk kedua pemuda ini yang Tuhan sudah izinkan boleh bersama-sama dengan saya saat ini berada di tempat ini. Ya, hari ini juga kita kedatangan tamu, kita ada Pak Purwoko, sebenarnya bukan tamu ya, sudah yang beberapa kali ini bisa hadir bersama dengan kita. Ya, dan juga saya baru bertemu dengan beberapa yang baru ya, ada Mbak Dian, ada Mbak siapa tadi ya, Mbak Winarsi ya, Mbak Winarsi ya, ada Cahyo ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendoakan saya, karena selama hampir 17 bulan ini saya kabur karena memang dengan kondisi COVID ini betul-betul tidak mudah. Bahkan saya juga terakhir kemarin kebagian ya, COVID yang Omikron ya. Itu Omikron saja sudah rasanya udah tidak menentu. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kalau saya dan keluarga Tuhan masih berikan kesempatan. Bahkan kalau saya ingin bersaksi sedikit, setahun 2 tahun kemarin itu betul-betul tahun bagi saya yang sangat berat. Makanya saya nyuwun sewu buat Bapak Ibu semua, kalau mungkin ya saya di grup tidak terlalu aktif atau bagaimana, karena betul-betul 2 tahun lalu itu betul-betul pergumulan saya sangat berat. Dan terakhir Tuhan izinkan papa saya dipanggil Tuhan, dan itu pun tidak ada gejala penyakit yang terlalu membuat kita ini sakit gitu, nggak ada sama sekali. Itu hanya awalnya dari sakit gigi lalu dia tidak bisa menelan, dan akhirnya ternyata begitu diperiksa ke dokter sudah stadium 3 kena kanker. Ya, dan saya waktu itu sudah mau pulang sebenarnya bulan November ke tempat ini. Tapi waktu itu saya bergumul, dan saya memang sudah Tuhan izinkan, diberitahu oleh Tuhan dari Januarinya sebetulnya bahwa akan ada masalah di keluarga saya, tapi saya nggak menyangka kepada papa saya sendiri, karena beliau jarang sakit, beliau itu sehat luar biasa, makannya pun lebih jaga dibandingkan saya. Tapi Tuhan izinkan bapak saya lebih dulu dipanggil oleh Tuhan. Ya, jadi betul-betul cukup luar biasa, dan saya juga mengalami yang namanya jenuh yang sangat luar biasa, pergumulan yang tidak mudah Bapak Ibu. Ya, tapi kalau sampai hari ini bisa ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, saya tanggal 21 yang lalu datang ke tempat ini, dan ya ini banyak benah-benah
Makanya sampai hampir 1 bulan ini belum bisa ngumpul ya dengan Bapak Ibu semua. Tapi hari ini bersyukur kalau kita bisa ada di tempat ini, karena kita masih bersyukur bulan, kalau tidak salah Oktober ya kita sempat ada persekutuan ya. Bulan Oktober, lalu bulan Desember kita masih ada persekutuan, dan Januari kalau tidak salah ya, yang mengadakan Natal ya. Kita masih bersyukur walaupun waktu itu sederhana masih tetap bisa berjalan. Tapi banyak persekutuan, banyak gereja karena pandemi ini betul-betul semuanya tergoncang. Ya. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami tahu kadang kami mungkin banyak menyakiti Engkau. Tapi kami sadar Tuhan, Kau begitu baik. Kau begitu mengasihi kami. Bahkan Kau menyelamatkan kami betul-betul tidak main-main Tuhan. Engkau betul-betul menyelamatkan hidup kami, menebus dosa kami. Dan Kau rela menjadi manusia untuk membawa hidup kami lebih baik. Bahkan kami punya pengharapan bertemu dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang hina ini, yang penuh dengan dosa. Ampuni hamba-Mu kalau sekiranya ada dosa dan salah yang melakukan, baik yang secara sengaja pun tidak sengaja Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu bersama dengan kami ketika kami menjadi pendengar. Kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Engkau yang ada di tempat ini, kami mohon dan kami minta sepakat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus keluar dari tempat ini. Biarlah hati kami dipenuhi hanya oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, walaupun kita tidak merayakan secara langsung Paskah hari ini, tapi ini adalah suasana yang masih suasana Paskah. Kita akan belajar bagaimana kita sebagai umat yang sudah ditebus, kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang bukan Tuhan yang mati tapi hidup. Bahkan Dia itu adalah raja di atas segala raja. Dia rela menjadi manusia. Tetapi oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran kita, Dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus menderita. Dia harus tersiksa. Hari ini saya ingin membawakan satu renungan, dan saya beri judul Dosa Akibat Fitnahan. Ya, dosa akibat fitnahan. Kenapa saya berani mengatakan ini? Saya coba merenung ya kemarin ketika saya mempersiapkan ini. Di dunia ini hidup kita akibat dosa. Banyak yang kita lakukan yang jauh daripada firman Allah. Salah satu dosa yang sadar atau tidak sadar, kita ini sering memfitnah, sering bergosip, betul? Biasanya yang bergosip siapa? Yang suka bergosip siapa? Ibu-ibu ya. Bukan saya ngomong nih ya. Biasanya yang suka bergosip ibu-ibu. Dosa ini seringkali dianggap oleh kita dosa yang ringan. Dosa yang biasa-biasa saja. Sehingga akhirnya kalau itu menjadi terus-terusan kita lakukan, itu bukan jadi dosa kecil lagi Bapak Ibu. Dosa yang sangat besar. Kadang-kadang kita belum tahu masalahnya apa, kita udah ngomong duluan. Kok Pak Topo begini ya? Aduh begini ya, begitu ya. Oh Pak Samuel begini ya, begitu ya. Padahal kita nggak tahu persoalannya. Demikian dengan Tuhan kita. Kenapa Tuhan Yesus harus disalib? Sebenarnya mudah Bapak Ibu jawabannya. Selain memang Dia harus menebus dosa, memang itu betul sudah. Tuhan sudah berikan firman-Nya sekian ratus tahun sebelum Dia mati di atas kayu salib, sebelum Dia lahir. Tapi yang paling membuat Dia bisa naik ke atas kayu salib sebenarnya adalah apa? Fitnah. Salah satunya.
Apa buktinya? Yuk kita lihat sedikit ya. Saya nanti minta tolong Pak Purwoko atau siapa yang bisa membantu saya untuk membacakan. Kita buka Injil Lukas pasal 23. Kita mulai dari ayat 1. Nanti kalau saya bilang berhenti, nanti kita akan bahas satu persatu ya, sedikit-sedikit. Yuk. Minta tolong Injil Lukas pasal 23 mulai ayat 1. Ya, jadi mulai perikopnya aja Pak sekalian. Ya. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Kaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ya. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda ini. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ya. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Amin. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kesalahan kepadanya, lalu mengirim dia kembali pada Pilatus. Ya. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Ya, sampai situ saja Pak. Terima kasih. Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan kita ya. Saya jujur sangat senang sekali sudah tahun yang kedua. Saya coba belajar dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Ini tahun yang kedua ini saya sudah masuk ke kitab 2 Samuel ya. Jadi nama saya sendiri, jadi saya yang baru baca gitu ya. Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengar apa-apa saja yang terjadi kepada Yesus. Saya tanya sama saudara, Bapak Ibu kan sering baca Alkitab ya. Tuhan Yesus selama di dunia ini melakukan apa? Hal yang positif atau negatif? Positif, betul? Baik, semuanya dia lakukan. Dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang yang buta, yang lumpuh berjalan. Tapi apa yang terjadi? Orang memfitnah dia. Fitnahan itu bisa datang dengan dari mulai hal kecil sampai ke yang hal terbesar. Fitnahan itu bisa datang dari karena iri, karena dengki, karena jabatan, karena kekuasaan. Orang benar bisa menjadi salah, dan orang salah bisa menjadi benar. Karena apa? Mulut ini. Betul? Karena lidah yang kecil. Seringkali kita nggak sadar. Seringkali kita menganggap bahwa apa yang kita katakan itu anggap saja itu hanya kosong. Ya udah kan cuma ngobrol. Tapi ingat Bapak Ibu, lidah itu tidak bertulang. Ada lagunya bukan ya? Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, betul? Biasanya kalau orang lagi pacaran ini, kalau lidah tak bertulang mulai biasanya ya. Bapak Ibu yang ngalamin muda pasti ngalamin ya. Ya yang masih muda juga pasti ngalamin digombalin, ya enggak?
dibilang bahwa waduh kamu wanita yang paling cantik sedunia. Segala macam itu bisa muncul. Tapi sebenarnya belum tentu. Karena ketika menikah, apa yang dikatakan itu dulunya rayuan, nanti kalau sudah menikah jadinya makian. Betul? Itu yang terjadi. Hati-hati dengan diri kita ketika kita menyikapi sesuatu, Bapak Ibu. Yesus sudah melakukan apa yang terbaik, tapi kita lihat tuduhannya. Betul? Tuduhannya begitu menyakitkan. Tuduhannya begitu membuat Yesus harus dibawa ke pengadilan. Padahal tidak punya dosa. Gak ada kesalahan yang dia lakukan sedikit pun. Apa yang dia buat semuanya baik. Tapi manusia, karena jabatan, karena kedudukan, Yesus kenapa tidak diterima sebagai Tuhan dan Raja? Yang pertama, dia tidak datang langsung dari langit turun. Itu kebanyakan orang berpikir kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, Tuhannya itu langsung ada plung turun ke bawah. Itu berarti Tuhan. Ini dia lahir di kandang yang hina. Betul? Bukan Tuhan. Yang kedua, Raja Herodes saat itu iri, dengki. Kita membaca kalau di awal-awal ayat kitab Lukas itu dari pertama itu jelas. Ya. Sampai Raja Herodes membuat keputusan bahwa bunuh setiap bayi yang 2 tahun ke bawah. Bayangkan. Akibat apa? Kedudukannya tidak mau disingkirkan. Ini kita perlu garis bawahi Bapak Ibu. Yesus sudah berbuat yang paling terbaik, tapi semua yang dituduhkannya adalah yang buruk. Saya ingin pagi ini Bapak Ibu dan juga para pendengar di streaming, para yang menyaksikan siaran ini lewat streaming, saya rindu, mari Bapak Ibu, kita merubah pola hidup kita. Yesus sudah mati bagi kita. Apakah kita masih memakai pola-pola kita yang lama? Karena kalau kita mau hidup rukun, kita mau hidup damai, salah satu kuncinya adalah di mana? Di mulut kita. Salah satunya adalah di mulut kita, di dalam perkataan kita, kita baru bisa hidup damai. Bapak Ibu, saya tidak tahu ya di sini bagaimana perasaannya. Saya pribadi jujur, selama 2 tahun tidak ada kegiatan, sangat tersiksa. Kenapa? Mau sehebatnya apapun kita pakai media sosial, entah itu YouTube, ya seperti ini, entah itu Google Meet atau pakai Zoom, tidak seperti saat ini yang begitu enak kita bisa ngumpul, betul? Kenapa saya walaupun ada orang banyak yang ngasih tahu, Pak Samuel, wis pakai Google Meet, alah, pakai Google Meet banyaknya apa begitu kita dengerin sambil ngorok, tidur, benar? Kadang-kadang belum mandi, betul? Kita menghadap Tuhan itu tidak sesungguhnya menghadap Tuhan kalau kita mau jujur. Walaupun kita bisa jadi berkat, tergantung orangnya ya. Mendengarkan ini seperti apa bisa jadi berkat tetap. Tapi berbeda dengan pada saat kita bertemu. Tapi ketika kita bertemu, kita mempunyai kerinduan, ada satu kesatuan hati, ada kasih. Apakah betul kita bisa menjaga diri kita melalui perkataan kita? Karena salah satu yang menjadi berkat adalah perkataan. Yang menjadi berkat bahwa kita menentukan hidup kita ini benar atau tidak, salah satu itu perkataan. Orang nggak bisa melihat hati. Saya nggak bisa melihat hati Pak De Joko, wah marah sama saya atau enggak. Saya nggak bisa melihat hatinya Pak Joko, waduh baik atau enggak ya dia. Tapi melalui perkataannya, melalui sikapnya, kita bisa tahu.
Yesus pada saat difitnah juga ada satu yang kita perlu pelajari. Yesus tidak pernah membantah. Karena dia tahu dia tidak bersalah. Ini juga yang perlu kita garis bawahi. Ingat, kalau kita tidak merasa bersalah, tidak perlu harus pembelaan kadang. Yesus cuma berkata apa tadi? Ada yang mengatakan. Ingat, ketika kita mengalami hal, diomongin orang, difitnah orang, kalau kita tidak merasa bersalah, kita juga tidak perlu membela diri atau sebaliknya kita menjelekkan orang lain. Yesus yang dia lakukan adalah itu. Itu luar biasanya Tuhan kita. Saya rindu pagi ini ketika kita merenungkan arti makna Paskah, arti makna kematian dan kebangkitan Kristus. Kita harus mengerti kenapa Yesus rela berkorban. Dia tidak suka dengan dosa. Saya terus-terusan renungkan jujur Bapak Ibu, sejak COVID kemarin, kita ini sebagai orang Kristen, coba saya kita coba jawab dengan hati yang jujur. Sebenarnya kita yakin percaya Tuhan atau tidak? Coba jujur. Percaya benar nih. Yakin? Tapi kalau mau jujur, kita mau jujur dalam hati kita. Kita waktu ngumpul begini ngomong percaya mudah. Tapi waktu ada ombak badai, ada masalah, seperti Bu Dwi waktu sakit, itu saya waktu diteleponin sama anaknya Pendeta Jakaria, Koko Gendut, kalau saya kan suka nyebutnya seperti itu, Koko Gendut, doain itu Pak Bu Dwi ya, tinggal 3 hari lagi, tolong kuatkan Pak Topo. Nah saya bilang, saya mau ngomong apa? Waktu menghadapi itu, hati saya gemetar Bapak Ibu. Saya ngomong, Tuhan kenapa sih? Apakah Tuhan tidak izinkan pelayanan ini berjalan? Apakah Tuhan tidak ingin pelayanan ini terus bisa kami layani? Kita waktu itu baru jalan tahun yang berapa, ketiga ya kalau salah, setelah ulang tahun yang ketiga. Bayangkan Bapak Ibu, waktu saya kena lambung, saya sampai beberapa kali dikuatkan terima kasih oleh Pak Purwoko yang selalu menguatkan saya. Jadi hamba Tuhan, jadi seorang pelayan itu tidak mudah. Begitu masuk ke tempat ini Bapak Ibu, hampir 1 tahun saya tidak bisa tidur. Gelisah luar biasa. Ada yang bilang, wah di tempat ini takut. Ini opo. Ada teman saya datang dari Bandung juga bilang, wah nanti takut ini enggak, wah dekat rumahnya dekat kuburan. Begitu mengentarkan, belum lagi saya punya pikiran, waduh ada rumah, ada tanggung jawab, ya bukan enak Bapak Ibu. Punya rumah sebegini besar, kita diberikan tempat sebegini besar, nggak mudah, ngurusnya nggak mudah. Mau pakai AC salah, nggak pakai AC salah. Beda ya dengan rumah kecil, hanya tinggal ya ngurusnya gampang. Saya ngalamin Bapak Ibu, ketika saya sakit, ketika saya mengalami banyak beban, di situ hati saya bertanya, Tuhan di mana Engkau? Iblis bisa menggoda saya sampai dia bilang apa? Bohong kamu, Tuhan itu ada. Kamu jangan percaya bahwa Yesus itu ada. Bayangan Bapak Ibu, itu yang terjadi. Untuk itu saya memohon pada saat ini, saya rindu, mari kita renungkan dosa yang satu ini. Fitnahan, perkataan yang tidak sewajarnya kita sampaikan. Kalau kita tidak tahu, sebaiknya kita berdiam. Dan ada yang kedua yang perlu kita garis bawahi. Ketika orang benar difitnah, ketika orang benar diberikan tuduhan-tuduhan, dia pasti akan membawa dampak positif. Kenapa kita bisa melihat Pilatus dengan Herodes tadinya apa? Bermusuhan bukan? Tapi karena Yesus, pembawa damai itu, dia tidak membantah,
Dia tidak membela diri, tapi dia betul-betul siap dibentuk oleh Tuhan apapun yang terjadi oleh bapaknya. Dia akhirnya membawa dampak damai bagi Herodes dan bagi Pilatus. Bayangkan tadinya bermusuhan, tapi dia membawa damai, membawa perubahan. Orang Kristen hidupnya harus membawa perubahan. Amin. Bapak Ibu di tempat ini saya rindu harus punya perubahan. Kalau kita jadi orang Kristen yang begitu terus, sampai kapanpun kita tidak akan pernah maju, termasuk saya. Saya jujur baru berkomitmen betul-betul setelah saya kemarin sakit itu Pak, begitu parah. Saya berani berkomitmen, Tuhan, ketika Tuhan izinkan saya sembuh, ketika Tuhan izinkan saya masih boleh menginjakkan kaki lagi ke Solo, saya akan melayani di kota Solo ini dengan segenap hati. Apapun alasannya, kenapa? Kita tidak punya kesempatan apa-apa lagi Bapak Ibu. Begitu COVID, kita sulit. Yang bekerja bijit, hampir semua nggak bekerja, betul? Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ada yang nggak makan? Makan kan? Masih nasi bukan? Kita masih diberkati, begitu luar biasa. Untuk itu saya rindu pagi ini, saat ini, mari kita betul-betul menjadikan Tuhan sebagai dasar hidup kita. Tinggalkan dosa dengan perkataan kita, fitnahan, tuduhan-tuduhan yang tidak perlu. Tolong kita tinggalkan itu. Karena kalau kita tidak tinggalkan itu, itulah yang membuat kita akhirnya terjebak. Yesus akhirnya harus mati bagi kita, walaupun memang betul dia sudah diamarkan. Tapi salah satu penyebabnya akibat perkataan manusia yang tidak bertanggung jawab, yang menuduhkan segala tuduhan-tuduhan yang tidak harusnya dilontarkan kepada Kristus. Tapi karena dosa, dia rela berkorban. Amin. Dia rela mati bagi kita. Dia rela sediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga. Saya rindu mari tahun 2022 ini kita berdoa, kita bersyukur. Kalau sekarang COVID ya sudah lebih baik, bahkan saya percaya ke depan pasti akan memudar dan tidak ada lagi, walaupun memang tetap protokol kesehatan pakai masker, walaupun kadang-kadang sesek ya pakai masker tidak enak toh. Tapi marilah kita sama-sama berdoa terus kepada Tuhan. Biar tahun 2022 ini kita akan mengalami perubahan hidup. Paskah ini tidak menjadi Paskah yang menjadi rutinitas belaka. Bukan hanya ibadah, mungkin yang Katolik ada Trihari Suci, ya mungkin yang Protestan juga, yang GKI atau yang Gereja Baptis mungkin ya. Mereka juga hampir mirip dengan Katolik, ada Trihari Suci. Mari kita jangan hanya terjebak dengan rutinitas. Pengorbanan Yesus sudah penuh dengan penderitaan. Dia adalah Raja, dia mempunyai bumi ini loh. Tapi akibat dosa kita, dia rela mati untuk menebus dosa kita. Tapi jangan sampai kita yang sudah ditebus, kita akhirnya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena salah satu dosa kita adalah apa? Mulut kita, bibir kita, lidah kita. Hati-hati, betul-betul ini saya memohon. Karena dengan perkataan ini menghancurkan banyak hal. Apa yang positif bisa menjadi negatif, dan apa yang negatif bisa jadi positif. Karena perkataan. Hati-hati. Ini bukan main-main ya. Saya begitu merenungkan ini, saya merasakan betul betapa Tuhan kita ini betul-betul terhina, tersiksa karena ulah perkataan umat-umatnya yang tidak bertanggung jawab. Bahkan sampai hari ini banyak orang-orang yang tidak mempercayai siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Begitu banyaknya orang menghasut, memfitnah. Begitu banyak orang mungkin berkata,
Wah begini, banyak ajaran sana sini yang begini, yang begitu. Bahkan di kalangan kita sendiri orang-orang Kristiani banyak asumsi-asumsi yang tidak perlu. Tapi mari sekarang kita aja mau berserah ke dalam tangan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku ingin mencintaimu seumur hidupku. Engkau sudah mengasihi aku sampai saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan memberkati kita. Dan sekali lagi saya sampaikan selamat Paskah bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, dan juga selamat Paskah buat Bapak Ibu yang mendengarkan streaming kami dari Solo Disability Ministry Solo. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kematian-Mu, untuk kebangkitan-Mu yang sudah kami rayakan beberapa hari yang lalu Tuhan. Kami rindu saat ini, biarlah kami makin hari makin dipertajam bahwa penyaliban Kristus bukan hanya sekedar cerita yang kami harus peringati, bukan hanya sekedar dongeng yang kami dengarkan berlalu begitu saja, tetapi cerita Tuhan Yesus adalah cerita yang perlu kami hayati, perlu kami dengarkan, dan perlu kami renungkan dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi ini kalau kami bisa kembali memuji-Mu, memuliakan nama-Mu walaupun di dalam keterbatasan, baik suara, baik perkataan kami. Tapi kami percaya Tuhan, kesatuan hati kami masing-masing Tuhan akan peliharakan. Kami juga berdoa untuk setiap para pendengar yang menyaksikan siaran ini lewat streaming atau lewat YouTube. Tuhan juga memberkati mereka masing-masing dimanapun mereka berada, baik yang ada di dalam negeri Indonesia maupun juga yang ada di luar negeri. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kiranya nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, namun Tuhan yang akan lebih berkata-kata kepada diri kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Nanti sebentar saya serahkan kepada Pak Topo. Kita akan naikkan satu pujian yang menjadi kerinduan kita, yaitu Sajeke. Sebentar, ini untuk menanggapi firman Tuhan, ada adik-adik kita yang akan menyanyi Ku Mau Cinta Yesus Selamanya gitu. Ya, akan dinyanyikan oleh Trias sama Elsa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya. Ya. Bentar, ibote mati. Berdiri. Bentar, ibote mati dhewe.
tetap cinta Yesus selamanya. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nasihat maupun doa berkat disampaikan oleh hambanya Bapak Samuel Santoso. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Yesus, oleh. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di akhir ibadah kami pada siang hari ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Setelah hampir 2 tahun lebih, Haleluya. kami tidak bisa berbakti seperti ini. Haleluya. Kau izinkan kami Tuhan. Saat ini boleh duduk bersama Haleluya. Yesus. untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berterima kasih untuk semua ini. Tuhan yang sudah pimpin perjalanan persekutuan kami Tuhan. Walaupun melewati badai, lembah, kesulitan, rintangan, namun sampai hari ini Kau tidak pernah membiarkan kami jatuh. Ampuni kami ketika kami banyak dosa, banyak kekurangan Tuhan. Ampuni kami. Dan dengarkanlah kami Tuhan, akan segala doa-doa yang kami menaikkan kepadamu. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kau tahu berbagai macam kesulitan yang begitu bertubi-tubi belakangan ini Tuhan. Kau izinkan terjadi. Tuhan, Kau pimpin bangsa kami, khususnya berkati Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Makhluk. Amin Tuhan. Dan setiap jajaran menteri sampai kepada yang terendah, Tuhan yang akan pimpin Bapak. Terlebih untuk menuntaskan persoalan ekonomi, persoalan COVID-19 juga yang masih tersisa Tuhan. Kami berdoa memohon kekuatan-Mu. Jikalau Tuhan izinkan, hindarkanlah kami dari COVID-19 yang berikut-berikutnya Tuhan. Tuntaskan masalah ini Tuhan. Kasihani setiap umat-umat-Mu di dunia ini. Tuhan, berikan kepada kami kelancaran seperti dulu lagi Bapak. Kami juga berdoa pada saat ini untuk gereja-gereja-Mu di seluruh tanah Indonesia. Tuhan juga tolong beri kepada kami kesatuan hati. Beri kepada kami sebagai gereja-gereja-Mu untuk tidak melihat sinode mana, dari gereja mana kami, tapi biarlah kami bersatu padu hanya untuk memuji, membesarkan nama Tuhan dan saling membagi kasih di antara kami sebagai umat-umat. Kami berdoa untuk
setiap jiwa-jiwa yang belum mengenalkan Kau. Haleluya. Kami rindu makin dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Berkati lembaga-lembaga pelayanan, Haleluya. lembaga-lembaga penginjilan Tuhan dimanapun mereka berada. Haleluya. Tuhan juga pimpin. Berkati setiap hamba Tuhan, khususnya yang melayani di bidang misi Tuhan. Ya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan. Kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan, untuk kota-kota yang dilanda dengan musibah, banjir, gempa bumi, ataupun hal-hal yang lain. Tuhan juga akan peliharakan Bapak dan berikan kepada mereka ketabahan ketika mereka diizinkan mengalami kesempatan Syukur. untuk mengalami kesulitan yang ada Tuhan. Dan biarlah kami yang masih bisa menolong, kami bisa menolong, saling menolong satu dengan yang lain, untuk kami boleh mengulurkan tangan untuk mereka. Kami juga berdoa saat ini untuk para pengusaha-pengusaha Tuhan. Kami berdoa minta kekuatan-Mu untuk mereka semuanya. Pulihkan usaha mereka, pekerjaan mereka. Kembalikan seperti sedia kala sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu kehidupan mereka. Dan saat ini juga kami terakhir berdoa untuk persekutuan kami, Solo Disability Ministry. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Tuhan yang akan menolong kami, sehingga betul-betul Tuhan persekutuan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang Tuhan percayakan untuk menjadi pengurus. Biarlah kami tidak ada satupun yang menonjolkan diri siapa kami, tapi kami sepakat untuk sehati melayani pekerjaan Engkau yang begitu mulia ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang Tuhan percayakan kepada kami menjadi anggota di persekutuan ini. Tuhan memberkati mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan kesehatan, umur yang panjang, segala penyakit dihindarkan Tuhan. Amin. Kami berdoa juga untuk anak-anak muda yang Tuhan juga titipkan di tempat ini, untuk mereka boleh bersekutu bersama-sama di komunitas ini. Berikan kepada mereka kesehatan, kerinduan untuk mereka mencari Tuhan, dan mereka betul-betul ke depan boleh menjadi penerus Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini juga kami boleh mengadakan live streaming, dan kalau Tuhan izinkan ini bisa berjalan terus, Tuhan kiranya akan memberikan hikmat, mencukupi apa yang menjadi segala keperluan yang ada Tuhan dengan cara-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap anak-anak muda yang sudah berjelil lelah beberapa hari ini untuk mengadakan ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Kiranya mereka terus makin diberi hikmat oleh Tuhan untuk melakukan apa yang jauh lebih baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap para pendengar, para yang menyaksikan acara ini, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan, dan mereka juga boleh merasakan begitu mengasihinya Tuhan kepada mereka. Khususnya mereka-mereka yang mungkin tidak terjangkau oleh kami atau dengan pertemuan langsung, dan para mungkin ada kaum-kaum disabilitas yang selama ini belum terjangkau. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang akan menolong dan menyertai setiap mereka masing-masing. Dengan mereka mendengarkan ini, mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, dan sebenarnya kami akan akhiri ibadah kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, kasih yang daripada Allah Bapa, Syukur. cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. persekutuan penyertaan Roh Kudus Haleluya. akan menyertai kita Syukur. mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Haleluya. kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita akan naikkan pujian Engkaulah Allah, Engkaulah Raja. Yesus, haleluya. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita berdiri, kita akhiri ini dengan memujikan Engkaulah Allah, Engkaulah Raja.
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin. Bu, Bapak Ibu, sementara ini silahkan duduk dulu. Persembahan